Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas salah satu instruksi bahasa assembly untuk microcontroller ARM, yaitu instruksi load dan instruksi store. Apa itu instruksi load dan store? Kita langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah instruksi load atau disingkat LDR, di mana LDR ini kepanjangannya adalah load register, di mana instruksi LDR ini adalah menyalin sebuah informasi atau data sebesar 32 bit dari memori ke register. Kita ingat bahwa register ini adalah sebuah memori yang sifatnya sementara yang terletak pada CPU yang berfungsi untuk menyimpan sebuah informasi. Informasi ini bisa bersifat data atau sebuah nilai, atau juga bisa informasi ini bersifat sebagai pointer, penunjuk alamat di mana alamat tersebut tersimpan sebuah data yang nanti akan disalin ataupun disimpan. Oke, bagaimana format atau sintak instruksi LDR? Bisa kita lihat di sini. Sintaknya adalah LDR spasi RD, buka kurung RS tutup kurung. Nah, sekarang kita bisa membedakan kalau di beberapa video sebelumnya saya sudah pernah mengulas instruksi LDR, tapi LDR-nya adalah sebuah instruksi pseudo. Berbeda dengan ini, karena di sini ada buka kurung dan tutup kurungnya, sedangkan instruksi pseudo LDR setelah koma ada sama dengannya, jadi punya arti atau punya makna yang berbeda. Nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, ketika ada instruksi dengan sintak seperti ini, artinya adalah menyalin sebuah data dari memori dengan alamat yang ditunjukkan oleh RS ke sebuah register RD. Jadi register tujuannya adalah RD, terus kemudian yang disalin adalah data yang beralamatkan di RS. Di mana RD ini bisa R0 sampai R15, atau GPR ya, General Purpose Register yang terletak di CPU. Kemudian RS adalah pointer, penunjuk yang berisi sebuah alamat memori. Bisa mulai dari 00000000 sampai dengan alamat terakhirnya yaitu FFFF. Oke, sebelum saya memberikan contoh instruksi LDR, saya akan flashback sedikit terkait dengan alokasi memori atau peta memori pada microcontroller STM32F103, baik yang 8 maupun yang B, baik bisa saja J8 ataupun JB. Oke, memori pada STM32F103 terdiri dari 8 bit, mulai dengan address terendahnya adalah 000000 sampai FFFF. Di dalam memori ini dibagi menjadi 3 bagian umum yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah memori flash, di mana memori flash ini digunakan untuk menyimpan code atau instruksi atau program, mulai dengan alamat 08000000 sampai 0801FFFF. Ini alamat terakhirnya tergantung tipe memorinya ya, apakah yang terakhir 8 ataupun yang B. Kalau yang untuk yang ini adalah untuk yang B. Kalau yang 8 separuhnya. Kalau kita hitung ini, itu kapasitas memorinya adalah 128 kilobit. Untuk yang tipe B, untuk yang 8 separuhnya yaitu 64 kilobit. Selain memori flash, kita juga mengenal memori SRAM, di mana memori SRAM ini sifatnya read and write, berbeda dengan memori flash yang read only. SRAM ini untuk menyimpan sebuah data atau variabel, dimulai dengan alamat terendahnya adalah 20000000 sampai maksimalnya adalah 20004FFF. Kalau kita hitung kapasitas memori SRAM di sini adalah 20 kilobit. Sedangkan yang terakhir adalah yang perlu kita ketahui adalah memori I/O register. I/O register ini adalah sebuah register yang digunakan untuk setting, setup peripheral yang ada di dalam mikro tersebut. Dimulai dengan alamat 40000000 sampai
4002 3400. Oke, jadi ada kaitannya dengan instruksi LDR dan STR yang nanti akan kita coba. Oke, contoh instruksi LDR. Di sini contohnya adalah salin, instruksinya adalah salin data sebesar 32 bit pada SRAM dengan alamatnya di sini 20000200. Jadi kita diminta menyalin data yang ada di SRAM pada alamat ini, yaitu alamat ini berarti ya, alamat 20000200 ini ke register R7. Nah, karena yang kita salin di sini adalah 32 bit, maka kita tahu di sini hanya 8 bit. Berarti 32 bit ya, address ke atasnya 4 bit. Address ini kita salin semuanya. Address yang di 00, 01, 02, 03 kita salin semuanya. Jadi totalnya adalah 32 bit. Di sini 8, 8, 8, 8, 4 bit ini totalnya adalah 32 bit. Bagaimana instruksinya? Instruksinya pertama, kita menggunakan instruksi pseudo LDR, di mana instruksi ini seperti instruksi move, menyalin nilai langsung, tetapi kapasitasnya 32 bit. Beda kalau move adalah menyalin nilai langsung dengan kapasitas 8 bit ke sebuah register. Sama dengan instruksi pseudo LDR, menyalin sebuah nilai langsung sebesar 32 bit ke sebuah register. Jadi nilai alamat 20000200 ini akan kita salin ke R5. Jadi setelah instruksi ini, maka R5 akan bernilai ini. Oke, selanjutnya adalah instruksi LDR itu sendiri, yaitu menyalin memori SRAM ke R7. Jadi dalam kurung ini artinya R5 ini adalah pointer sebuah alamat. Bukan nilai R5 yang akan disalin ke R7, tidak. Melainkan nilai atau data yang ada pada alamat yang ada di R5 yang akan disalin ke R7. Oke, jadi setelah instruksi ini dieksekusi oleh CPU, maka R7 akan bernilai sama dengan address SRAM pada alamat 200, 201 dan seterusnya ya. Jadi byte pertama pada 200 ini kita disalin ke R7 8 bit terendahnya, kemudian di atasnya juga disalin ke 8 bit berikutnya, dan di atasnya lagi juga disalin ke 8 bit berikutnya dan seterusnya. Sehingga total data yang disalin adalah 32 bit, di mana kita tahu bahwa register baik R0 maupun R15 kapasitasnya adalah 32 bit. Jadi R7 juga bisa menampung 32 bit. Oke, itu untuk instruksi LDR. Sekarang instruksi STR pada ARM atau store register, menyimpan data sebesar 32 bit dari register ke SRAM. Kebalikannya dengan LDR tadi. Kalau LDR tadi menyalin data yang ada di SRAM ke sebuah register. Sekarang STR atau store register kebalikannya menyimpan data yang ada di register ke sebuah SRAM. Kapasitas datanya adalah 32 bit. Bagaimana format atau sintaknya? Sintaknya kurang lebih sama dengan LDR, yaitu SDR, RS, RD, di mana yang di dalam kurung-kurung awal ini adalah pointer, penunjuk alamat. Oke, ketika ada instruksi seperti ini bisa kita artikan akan menyimpan data dari register RS. RS ini ya bisa mulai dari R0 sampai R15 ke sebuah memori dengan alamat RD, di mana RD bisa kita isi mulai dari 0 semuanya atau FFF semuanya. Oke, langsung contoh saja, asal seperti ini. Contohnya, simpan nilai hexa ini ya, 0x ini adalah tanda hexa, simpan nilai 123456778 hexa ke SRAM dengan alamat 20000000. Oke, bagaimana instruksinya, bagaimana programnya? Yang pertama, kita simpan dulu nilai ini ke R5.
Oke, kita tidak bisa menggunakan instruksi move karena nilai ini sebesar 32 bit, maka kita yang menggunakan instruksi pseudo LDR. Di mana instruksi pseudo LDR ini ya kalau ada istilah pseudo berarti adalah instruksi semu atau instruksi yang bukan sesungguhnya. Instruksi pseudo LDR bagaimana bisa bekerja nanti akan kita bahas lebih detail. Artinya, ketika ada instruksi seperti ini, ada LDR, sama dengan, maka variabel ini atau nilai ini akan disalin ke R5. Sehingga setelah instruksi ini dieksekusi oleh CPU, R5 akan berisi nilai ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heksa. Kemudian perintah selanjutnya, setelah eksekusi ini selesai, maka R5 akan bernilai data ini. 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 2. Kemudian instruksi berikutnya adalah R2. Ini adalah untuk menyimpan alamatnya sekarang. Jadi R2 kita isi alamat SRAM yang akan kita simpan data ini. Jadi data ini akan disimpan ke SRAM dengan alamat ini. Maka alamatnya kita salin dulu ke R2. Apakah harus R2? Boleh R1, boleh R berapapun. Tidak harus R2, ini pun juga tidak harus R5. Setelah R2 diisi alamat tujuan memori SRAM yang akan disimpan atau diletakin data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, instruksi berikutnya adalah STR. STR R5 dalam kurung R2, di mana dalam kurung R2 ini adalah pointer penunjuk alamat memori yang akan disimpan data yang ada di dalam R5. Jadi ingat R2 kalau ada dalam kurung ini adalah pointer penunjuk alamat. Jadi R5 ini artinya R5 tidak disimpan ke R2 tidak. Melainkan R5 data yang ada di R5 akan disimpan di memori dengan alamat R2. Jadi setelah instruksi ini selesai, bisa kita perhatikan di sini. Alamat terendahnya adalah ini 20000000 ini akan menyimpan 8 bit LSB pada register 5. Jadi 8 bit terendahnya akan disimpan di address 00 ya. Kemudian 8 bit berikutnya akan disimpan di address 01 dan seterusnya. Jadi addressnya akan nambah 1 karena ini instruksi STR adalah menyalin data 32 bit sehingga dia membutuhkan 4 byte. 4 byte atau 4 address. Karena satu address ini hanya bisa menampung 1 byte atau 8 bit. Itu instruksi LDR dan instruksi STR. Selanjutnya kita akan belajar instruksi LDRB dan STRB. Instruksi ini kurang lebih sama dengan instruksi LDR dan STR tadi, bedanya hanya kapasitasnya. Kalau LDR dan STR adalah instruksi untuk menyalin dan menyimpan data sebesar 32 bit, sedangkan instruksi LDRB ada tambahan B-nya, dan STRB adalah instruksi untuk menyimpan dan menyalin data sebesar 8 bit saja. Jadi lebih sedikit lagi, karena kadang ada beberapa data yang tidak perlu kapasitasnya besar, sehingga kita butuh data yang hanya 8 bit supaya untuk menyimpan memori tersebut. Formatnya sama, yaitu LDRB RD, dalam kurung RS, di mana instruksi ini adalah menyalin data yang ada di memori dengan alamat RS ke RD. Begitu juga dengan STRB adalah menyimpan nilai yang ada di RS, di mana RS adalah register R0 sampai R15 yang akan disimpan ke memori dengan alamat RD. Langsung kita contoh instruksi LDRB, yaitu salin data 8 bit. Ingat, ini kapasitasnya hanya 8 bit pada IO register dengan alamat 40000201 ke register R7. Kalau tadi kita contohnya adalah menyalin dari SRAM ke register, sekarang contoh LDRB adalah menyalin data yang ada di IO register dengan alamatnya ini 40
000201 ke register R7. Oke, misal di sini diasumsikan bahwa IO register sudah ada nilainya ini. Alamat 201 nilainya adalah 28. Maka 28 heksa ini akan kita salin ke R7. Bagaimana instruksinya? Instruksinya adalah LDR R5, sama dengan alamatnya kita salin ke R5. Alamatnya IO register yang akan di copy kita salin ke R5. Kemudian instruksi LDRB R7, dalam kurung R5. Ini artinya adalah alamat memori R5 datanya akan disalin ke R7. Sehingga setelah instruksi ini dieksekusi, maka R7 akan bernilai 28. 8 bit pertamanya atau 8 bit terendahnya, 8 bit LSB-nya akan bernilai 28 sesuai dengan nilai IO register pada alamat 40000201. Sedangkan 8 bit berikutnya dan seterusnya akan diisi 00 semua. Karena LDRB ini hanya menyalin data 8 bit saja. Maka 1 bit saja yang diambil atau yang disalin. Oke, sekarang contoh instruksi STRB. Menyimpan data 8 bit ke sebuah memori. Contohnya adalah menyimpan data dengan nilai A4 heksa ke IO register dengan alamat IO registernya adalah 40000202. Oke, programnya kurang lebih seperti ini. Nah, karena data yang akan disimpan ke IO register hanya 8 bit, maka kita bisa menggunakan instruksi move. Move R1, pagar A4 heksa. Nanti setelah instruksi ini selesai, maka R1 akan bernilai A4 heksa. Jadi nilai langsung ini akan disalin ke R1. Sehingga nilai R1, nilai register 1 akan bernilai 000000 A4. Setelah instruksi ini selesai, nilainya akan seperti ini. Kemudian kita buat instruksi lagi LDR R5 sama dengan 40000202, di mana ini adalah alamat sebuah memori yang akan disimpan. Jadi R5 ini adalah pointer alamat memori. Kemudian kita membuat instruksi STRB R1, dalam kurung R5. Artinya nilai yang ada di R1 akan disalin ke memori dengan alamat sesuai yang ditunjukkan R5, di mana nilainya R5 ini adalah 40000202. Sehingga setelah instruksi ini, maka A4 akan disalin ke sebuah memori dengan alamat 40000202. Nah, yang lainnya default saja ya, atau diasumsikan sebelum ini dieksekusi ya isinya 74 untuk alamat 00, 56 untuk alamat 01, terus untuk alamat 03 misal 16. Yang lainnya ini adalah asumsi saja, yang 3 address ini adalah asumsi saja. Ketika kita menginstruksikan STRB atau ini, jadi hanya 8 bit saja yang disalin. 8 bit saja yang disalin. Kalau ini seandainya bukan STRB ya, misal ini adalah STR gitu ya, B-nya kita hapus, maka mestinya yang di 03 ini adalah 00. 00 kan ikut pindah ke sini. Begitu juga 04, address di 04 juga akan menyalin 00 di sini. Tapi berhubung ini adalah STRB, hanya menyimpan data sebesar 8 bit saja, maka data yang disalin dari register ke IO register hanya 8 bit saja atau 1 byte. Oke, selanjutnya instruksi LDRH dan instruksi STRH. Ini kurang lebih sama, bedanya kapasitasnya adalah 18 bit. Kalau B ini tadi dimaksudkan adalah byte, kalau H yang di sini maksudnya adalah half word, di mana half word ini adalah sebesar 16 bit, karena word-nya saja adalah 32 bit. Oke, saya kira ini juga sama sintaknya dengan LDR, LDRB, dengan LDRH juga sama, begitu juga dengan SDR, SDRB, dan SDRH sintaknya sama. Langsung contoh instruksinya LDR,
salin data sebesar 16 bit I/O register. Jadi kita akan menyalin data yang ada di I/O register, besarnya adalah 16 bit dengan alamatnya ditunjukkan di sini yaitu 40000200 ke sebuah register R7. Ini diasumsikan bahwa I/O register sudah ada nilainya ini. Misal mulai dari 200 nilainya 15, 201 nilainya 28 dan seterusnya ya. Jadi karena ini 16 bit, maka yang akan disalin adalah 200 dan 201 saja. 202 dan 203 tidak akan disalin ke R7. Instruksinya adalah seperti ini. Alamatnya kita salin ke R5 dulu. Kemudian LDRH spasi R7, dalam kurung R5. Yang artinya alamat data yang berada di alamat R5 sebesar 16 bit akan disalin ke R7. Nah, jadinya R7 hanya mensalin data yang ada di alamat 200 dan 201 saja. Sehingga 15 disalin ke sini, 28 heksa disalin ke sini, sedangkan sisanya akan diberi angka 0000 karena yang disalin hanya 16 bit saja. Kita tahu bahwa R7 adalah kapasitasnya 32 bit, maka sisanya akan dibuat 000000. A2 C5 tidak akan di-copy atau disalin ke R7 karena instruksinya adalah hanya 16 bit LDRH. Oke, contoh terakhir adalah instruksi STRH. Simpan data nilainya 6374 heksa ke SRAM dengan alamat SRAM-nya adalah 20000000. Perintahnya adalah seperti ini, kita simpan dulu nilai 6374 heksa ini ke R3. Kemudian setelah ini dieksekusi oleh CPU, maka R3 akan bernilai seperti ini, 00006374. Selanjutnya adalah memori. Memori yang akan dibuat menyimpan data R3 ini mohon maaf ini mestinya 0 ya, karena yang diminta di sini alamatnya adalah 20000000. Ini mestinya 0. Saya rubah saja, ini mestinya 0, bukan 2, oke. Oke, kemudian instruksi terakhir adalah STRB. Nah, ini juga salah, bukan STRB, mestinya STRH. STRH, ini mestinya adalah STRH. Sama dengan yang tadi ya. Kalau tadi LDRH, ini adalah LDRH, maka kalau STR juga STRH. STRH R3, R7 yang memiliki arti nilai yang ada di R3 yaitu 6374 heksa ini akan disimpan ke sebuah memori yang alamatnya ditunjukkan oleh R5 di mana alamatnya adalah 20000000. Oke, yang artinya bahwa di sini yang akan disimpan ke SRAM, kita tahu dengan alamat 20000000 ini pasti ada di SRAM. Maka yang disimpan hanya 16 bit saja, sedangkan 00 ini tidak akan disalin ke SRAM karena instruksinya adalah STRH. STRH ya, ini bukan STRB, melainkan STRH. Sehingga 74 ini disalin ke alamat memori 20000000, 63-nya disalin ke 01. Sedangkan yang 02, 03 dia default seperti ini, diasumsikan sebelum instruksi ini isinya sudah ada seperti ini. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kita sudah nambah beberapa instruksi bahasa assembly pada microcontroller ARM. Kita sudah punya instruksi LDR, instruksi SDR untuk menyimpan dan menyalin data sebesar 32 bit, ada instruksi LDRB dan SDRB yang kurang lebih sama, yaitu menyimpan dan menyalin data tapi besarannya 8 bit, sedangkan yang terakhir yang barusan kita bahas adalah instruksi LDRH dan SDRH, di mana instruksi ini adalah untuk menyalin
atau mengcopy atau menyimpan sebuah data dengan kapasitas 16 bit ke sebuah memori ke register atau sebaliknya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, kritik, saran, silahkan tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.